Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang materi biologi untuk bab 1, yaitu tentang hakikat biologi. Nah, sambil lalu kalian belajar, silakan kalian buka LKS kalian biar kalian nanti lebih paham. Baik, hari ini kita pertama akan belajar tentang pengertian biologi. Jadi sebelum kalian belajar lebih lanjut tentang biologi, kalian harus tahu lebih dulu apa itu biologi. Nah, di sini sudah ada ya di slide. Biologi itu tersusun atas dua bahasa, tersusun atas dua kata, bios dan logos. Ya, yang mana bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Jadi kalau kita diartikan secara umum, biologi itu adalah, jangan langsung mengatakan kalian ilmu hidup, tapi ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk kehidupan. Itu adalah pengertian dari biologi. Nah, atau kalau di slide itu disebutkan bahwa biologi adalah ilmu yang mengkaji objek berupa makhluk hidup dan gejala-gejala masalah yang menyangkut hidupnya. Jadi kalau kita belajar biologi, maka kita akan belajar tentang kehidupan makhluk hidup sampai sedetail-detailnya. Jadi nanti kita belajar, cara perkembangannya bagaimana, terus cara hidupnya bagaimana, cara dia mendapatkan makanan, cara dia membuat keturunan, cara dia bertahan hidup, habitatnya, tempat tinggalnya. Jadi di situ nanti kita akan belajar yang namanya biologi. Tapi karena kalian kelas IPS, maka seperti yang saya sampaikan di tatap muka kemarin, saya tidak akan mengajarkan terlalu detail kepada kalian. Jadi cukup kalian tahu dasar-dasarnya saja di biologi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang hakikat biologi. Nah, ini namanya peta konsep. Jadi di hakikat biologi di LKS mungkin ada. Maaf, saya hari ini tidak di Madura, jadi saya lupa tidak bawa LKS. Saya masih ada di luar kota karena keluarga saya ada yang meninggal. Jadi saya tidak bawa LKS. Jadi silakan kalian buka LKS-nya ya. Nanti kalau ada yang mungkin terlewat materinya yang saya sampaikan, kalian silahkan WA di grup ya. Tanyakan di grup. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini kita lihat di peta konsep hakikat biologi sebagai ilmu. Jadi maksudnya biologi sebagai ilmu itu adalah kita nanti akan belajar beberapa hal. Yang pertama tentang biologi sebagai ilmu, itu tadi pengertiannya ya. Jadi biologi sebagai ilmu itu maksudnya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup dan seluk-beluknya gitu. Nah, kemudian yang kedua, cabang-cabang ilmu biologi. Nanti saya kasih juga slide-nya, di LKS juga sudah ada cabang-cabangnya. Nah, maksudnya nanti di sini yang dibahas berdasarkan objek studinya, tingkat organisme, persoalan, kelompok, objek dan tema. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian yang ketiga, dampak perkembangan biologi. Jadi nanti ada dampak positifnya untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan makhluk hidup, dan dampak negatifnya juga ada. Objek dan permasalahan biologi, biasanya itu maksudnya objek dan permasalahan biologi itu kasus-kasus yang dikaji, yang diteliti oleh seorang peneliti, itu seorang ilmuwan. Nah, yang terakhir adalah metode ilmiah. Metode ilmiah itu adalah cara-cara, langkah-langkah dalam menyusun sebuah penelitian, baik itu kalian melakukan penelitian di laboratorium ataupun di lapangan. Nah, itu ya. Jadi ini peta konsepnya. Kalau kita belajar tentang biologi, kita akan belajar tentang 5 hal itu untuk hari ini, untuk bab 1. Kemudian, ini tadi yang di slide biologi sebagai ilmu, ini adalah ciri-ciri biologi sebagai ilmu. 1, memiliki objek kajian yang konkret atau nyata. Jadi kalau kita meneliti sebuah permasalahan biologi, kita harus meneliti sebuah hal yang benar-benar ada di alam. Misal, kalian mau melakukan penelitian pada tumbuh-tumbuhan. Misal apa ya? Tumbuh-tumbuhan. Misal kalian
mau melakukan penelitian tentang perbedaan beberapa varietas mangga gitu. Itu kan berarti kalian real, nyata, kelihatan di sekitar kalian ada, oh mangga itu ada mangga gadung, mangga mana lagi, mangga apa lagi, arum manis, mangga macem-macem. Kalau kalian mungkin bahasa Maduranya kalau mangga pau pote gitu ya, pau pote, pau gande, pau rumanis. Nah itu kalian teliti. Kenapa? Perbedaannya di mana? Varietas itu maksudnya variasinya. Jadi oh kalau pau pote mangga putih itu bulat kecil, kecut. Terus pau mana lagi agak sepet, agak hambar, kemudian arum manis, rasanya enak, manis, empuk. Nah itu diteliti, itu maksudnya. Jadi maksud dari memiliki kajian, objek kajian yang nyata itu seperti itu. Jadi real, nyata, kelihatan. Kemudian kalau nanya, loh Bu, gimana kalau orang yang meneliti sel, orang yang meneliti virus? Lah itu kan juga nyata, mereka mengamatinya itu melalui mikroskop gitu. Kalau secara kasat mata ya yang terlihat di mata ya yang benda yang besar-besar, kalau seperti bakteri, virus, kemudian sel, kemudian jaringan dan sebagainya itu kita menggunakan mikroskop. Kemudian yang kedua bersifat objektif atau verifikatif. Objektif itu adalah tadi terlihat bendanya itu. Jadi verifikatif itu kita harus mengklarifikasi, kita harus membuktikan oh bahwa ini memang misal tadi contohnya yang mangga itu ya, varietas mangga, oh ternyata yang membedakannya itu faktornya itu dari yang rasanya berbeda-beda itu memang karena di sana kandungan asamnya berbeda gitu. Nah jadi diteliti semuanya. Kalau kalian misal tadi contohnya meneliti varietas mangga dari buah, berarti kalian harus benar-benar semua buah mangga itu kalian ambil, kalian amati semuanya dari yang awal masih belum matang, sudah matang, itu semuanya diteliti. Kemudian yang ketiga bersifat universal. Maksudnya bersifat universal itu bersifat umum, semuanya bisa meneliti, semuanya tahu. Itu maksudnya dari kata bersifat universal. Yang keempat menggunakan cara berpikir yang logis. Jadi seorang ilmuwan, seorang peneliti, dia harus memiliki pemikiran yang umum. Kalian tidak boleh menduga-duga. Jadi ketika kalian meneliti satu, kalian harus punya pegangannya. Jadi kalian harus punya, minimal kalian harus punya buku atau bukti dari peneliti sebelumnya gitu. Jadi tidak hanya menduga-duga, dalam penelitian itu tidak boleh menduga-duga. Boleh menduga-duga itu dijadikan sebagai hipotesis kalian. Nah dari dugaan itu kalian buktikan dengan, bisa kalian buktikan misal kalau kalian melakukan penelitian hanya kajian ilmiah, berarti kalian buktikan ada, ini buktinya di buku ini ada, karangannya ini, itu kalau kajian ilmiahnya. Kalau kajian kalian meneliti secara langsung ya buktikan ini loh hasilnya, saya melakukan penelitiannya, ini hasilnya gitu. Jadi tidak boleh hanya mengada-ngada atau berandai-andai atau katanya tidak boleh ada seperti itu. Kemudian yang kelima, untuk mengkajinya perlu langkah yang sistematis. Nah, tadi ada kaitannya nanti dengan metode ilmiah. Untuk ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Jadi kalian meneliti tidak langsung, oh saya mau meneliti langsung ngambil langsung ngambil pohon buah mangganya, tidak. Ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian melakukan penelitian atau ketika kalian melakukan percobaan. Kemudian yang keenam, hasil kajiannya berupa hukum. Maksudnya berupa hukum itu ada bukti nyatanya, ada di buku ilmiah ada, hasilnya ada, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi makanya saya mengatakan kalau melakukan seorang ilmuwan itu harus berpikir logis, tidak mengada-ngada. Jadi ketika ada permasalahan atau ada yang menuntut hasil penelitian kalian bisa nunjukkan, ini loh hasil saya, ini loh buktinya. Nah seperti itu maksudnya kajian berupa hukum. Nah yang ketujuh bersifat dinamis. Yang bersifat dinamis itu nanti akan bersifat kesinambungan. Jadi penelitian itu tidak
tidak hanya berhenti di situ saja, bisa saja penelitian itu diulangi kembali atau diteruskan lebih lanjut, lebih mendalam gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, cabang-cabang ilmu biologi. Di LKS itu ada, silakan kalian lihat. Di sana ada bagian juga cabang-cabang biologi. Nah, di sini saya contohkan ada 20 cabang biologi. Sebenarnya cabang biologi tidak hanya 20 ya. Cuman di sini cabang biologi yang secara umum yang sering dibahas ketika kalian belajar di SMP, di SMA. Nanti kalau kalian mau belajar lebih mendalam, ya kalian kuliahnya di biologi. Cabang-cabang biologi itu banyak. Nah, kalau di sini ada 20 cabang. Contohnya yang pertama botani. Botani itu adalah cabang biologi yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan dan segala seluk-beluknya. Jadi kalau kalian mempelajari, misal tadi kalian melakukan penelitian tentang varietas pohon mangga, berarti kalian ada kaitannya dengan cabang biologi botani. Kemudian yang kedua itu zoologi, itu tentang binatang, seluk-beluk binatang, itu zoologi, dari kata zoo. Zoo itu kan bahasa Inggrisnya ada hewan ya. Tuh. Kemudian anatomi itu struktur bagian dalam makhluk hidup. Jadi kalau tubuh internal itu adalah bagian dalam ya. Jadi misal kalian melakukan penelitian tentang organ tubuh. Nah, organ tubuh makhluk hidup gitu biasanya, organ tubuh makhluk hidup, organ dalamnya. Misalnya kalian melakukan penelitian hatinya merpati, atau kalian lihat cara detak jantungnya merpati itu seperti apa, kalian kan akan membeli merpati. Nah, itu adalah salah satu cabangnya adalah anatomi. Ada morfologi, sitologi, embriologi, fisiologi, genetika dan sebagainya. Silahkan kalian baca sendiri. Di LKS juga ada. Kalau kalian masih kurang, kok cabangnya cuma segini, saya pengen tahu yang lain, silahkan kalian cari di internet. Nanti kalau bingung ya harus tanya ke saya ya, karena tidak semua jawaban di internet itu benar. Terkadang di internet itu ada yang keliru. Jadi jangan langsung menyimpulkan, konfirmasi dulu ke saya. Itu untuk cabang-cabang biologi. Kemudian yang ketiga, dampak perkembangan biologi. Dampak perkembangan biologi itu ada dua ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Oh iya, tadi terlewat, tidak apa-apa, nanti ada satu materi yang terlewat. Jadi harusnya dari ciri-ciri biologi sebagai ilmu tadi ini. Jadi tingkatan kehidupan makhluk hidup. Tadi saya lewati ya. Di LKS juga ada. Jadi tingkatan kehidupan itu dari pertama tingkat sel, ke jaringan, ke tingkat organ. Nah, gitu. Itu saya lupa, saya terlewat tadi. Jadi harusnya materi ini sebelum cabang-cabang biologi. Ada ya di LKS. Insya Allah ada. Jadi tingkatan-tingkatan kehidupan makhluk hidup, baik itu hewan, manusia, tumbuhan, itu ada beberapa tingkatan. Yang dimulai dengan tingkatan paling kecil sebenarnya adalah atom atau oksigen. Tapi kalau di LKS kalian mungkin yang paling kecil itu berasal dari sel ya. Jadi tingkatan terkecil organisme kalau di LKS kalian tuh sel. Oke, kita mengikuti LKS saja biar kalian tidak bingung. Jadi yang pertama adalah tingkat kehidupan, tingkat sel, kemudian jaringan, dilanjutkan dengan organ, kemudian sistem organ, organisme, setelah sistem organ, organisme, kemudian populasi, setelah populasi komunitas dan ekosistem. Biasanya di atasnya itu di atasnya ekosistem itu masih ada gitu. Tapi ya cukup sampai sini saja kita. Yang penting cukup kita mempelajari tentang makhluk hidup dan sekitarnya. Tuh, silakan kalian dibaca pengertian dari tingkat sel itu apa, tingkat jaringan apa, tingkat organ, tingkat sistem organ, tingkat organisme, populasi, komunitas, ekosistem, silakan kalian tanyakan. Ada bioma, ada bioma ya. Di situ setelah ekosistem ada bioma.
Silakan kalian baca dulu di LKS-nya biar lebih paham gitu. Nah, itu setelah itu baru kita akan membahas tentang dampak-dampak perkembangan biologi. Yang pertama itu ada manfaatnya. Jadi biologi itu bermanfaat untuk segala umat. Jadi tidak hanya pada alam saja. Jadi kalau kepada kita ya bermanfaat juga, karena nanti ilmu biologi itu bisa berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi biologi tidak hanya berdiri sendiri, tapi ilmu biologi bisa bergabung dengan ilmu kedokteran, bisa. Ilmu biologi bergabung dengan ilmu kimia, bisa. Bergabung dengan ilmu fisika, atau bisa juga dengan IPS. Apa yang mana IPS? Geografi. Geografi itu kan belajar tentang bumi, ya kan? Nah, di biologi bumi itu ada kaitannya dengan ekosistem. Jadi biologi itu bisa bergabung dengan segala ilmu. Kalau kalian belajar tentang biologi secara mendalam, kalian bisa berbaur dengan ilmu-ilmu yang lain. Misal kalau biologi berkaitan dengan kedokteran. Biologi berkaitan dengan kedokteran, kita belajar tentang cabang biologi yang anatomi, ya kan? Kita belajar tentang bagian tubuh. Kalau kedokteran kan membahasnya itu. Jadi kita, oh ini penyakit jantung, berarti kita harus menganalisis kenapa, faktornya apa, kita teliti gitu. Misal biologi bergabung dengan obat-obatan gitu. Berarti kalau obat-obatan kita nanti ada kaitannya belajar tentang tumbuhannya sama hewannya. Oh, ini tumbuhan yang bisa dijadikan obat yang mana? Hewan yang bisa dijadikan obat yang mana gitu. Jadi biologi itu banyak ya manfaatnya ya. Ini di sini ada beberapa manfaat di slide. Membantu dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan pokok. Nah, itu. Kemudian menemukan berbagai penyebab dan pengobatan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi, kalau yang membantu dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan pokok, itu kita bisa dihubungkan dengan ilmu pertanian, ya kan? Kalau kuliah kan ada yang kuliah pertanian. Jadi kita bisa dihubungkan di situ. Di biologi itu kita bisa bergabung dengan peneliti dari pertanian. Oh, kita melihat varietas tadi yang saya contohkan tadi, varietas dari pohon mangga. Nah, itu kan ada kaitannya dengan petani kan? Atau mungkin biar berasnya bisa pulen, bisa enak dimakan, varietas. Jadi kita belajar sama seorang belajar bersama ilmuwan petani gitu. Ada kaitannya dengan pertanian. Kemudian menemukan berbagai penyebab dan pengobatan berbagai macam penyakit. Kita belajar atau melakukan penelitian ada kaitannya dengan apoteker sama dokter. Kemudian penemuan bibit unggul itu juga ada kaitannya dengan petani. Jadi seorang biolog. Nah, biolog ya. Kita biasanya kalau di kuliah itu biasanya mengatakan seorang biologi itu adalah biolog. Biologi itu bisa jadi petani. Biologi pun itu bisa menjadi peracik obat-obatan. Habib ya, kalau di orang Madura itu Habib ya. Orang jualan obat Habib, padahal Habib itu aslinya bukan orang jualan obat ya. Nah, itu. Jadi, tapi kita tidak bisa jadi dokter. Kalau jadi dokter kita harus punya sertifikat dokter. Tapi kita bisa mengobati selayaknya dokter kalau kalian belajar biologi tentang kesehatan itu. Kemudian macam-macam ya. Nah, ini yang keempat, menyingkap rahasia proses-proses kehidupan, pewarisan sifat dan gen. Nah, kalau ini kalian belajarnya tuh di lab, melakukan penelitiannya tuh di lab. Tidak bisa di alam. Jadi kalian tuh harus nanti itu kalian bertemu dengan hewan, makhluk kecil-kecil renik-renik yang ada di dalam tubuh kalian. Itu belajarnya pure di lab kalau yang ini. Kemudian mengkaji dan melestarikan seluk-beluk lingkungan, kita belajar di alam. Oh, ini kenapa kok tanahnya gambus, kenapa kok tanahnya kering, padahal sama saya mau ditanami padi.
kan kalau kering tidak bisa, harus diapakan ya gitu. Jadi itu penelitiannya kita teliti. Kemudian pengolahan limbah rumah tangga dan industri yang lebih ramah lingkungan. Nah itu juga bermanfaat kan bagi makhluk hidup. Kalau di rumah kalian, oh sampahnya di rumah saya banyak, sampah rumah tangga banyak, sampah dapur banyak, diapakan ya biar gak busuk. Dan kalau di sini mungkin kalau di Madura lahan masih luas ya, jadi bisa dibakar. Oh, dibakar saja. Tapi kalau di kota itu tidak boleh membakar sampah, bisa-bisa kebakaran. Jadi diolah kembali, limbah-limbah itu diolah kembali bisa menjadi pupuk atau bisa diolah kemudian agar bisa diterima di alam, tidak ada zat kimianya lagi, diolah baru dibuang ke alam. Tapi dalam kondisi yang memang benar-benar bisa diterima di alam, artiannya itu tidak akan merusak biota yang ada di sana gitu. Itu manfaatnya. Tapi selain ada manfaat, ada juga beberapa kerugian. Kerugian itu biasanya dilakukan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini ya contohnya bahaya perkembangan biologi. Misal ada seorang biolog yang terlalu pinter atau kebacut pinter, keterlaluan pinternya, tapi di otaknya itu mereka tidak untuk melestarikan kehidupan, tapi malah untuk menghancurkan. Nah, ini contohnya digunakan untuk senjata biologis. Ini, bakteri dan virus yang mematikan dapat digunakan sebagai senjata biologis untuk memusnahkan manusia. Sekarang yang lagi booming apa? Virus corona. Nah, virus corona, kita berbicara tentang virus corona. Itu adalah salah satu dari modifikasi atau penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Jadi virus corona itu sebenarnya itu bukan virus alami. Virus corona itu adalah virus yang dibuat. Corona kan kalau kita melihat ciri-ciri dari virus corona, orang yang terjangkit corona itu kan kayak seperti flu, kemudian sesak nafas, ya kan? Jadi virus corona ini adalah virus yang dibuat. Sebenarnya virus corona ini adalah seperti flu biasa. Flu biasa yang kemudian dikembangkan, dikasih obat, biar dikasih obat, biar flu-nya ini, virusnya ini. Jadi kan flu itu berasal dari virus, ya kan? Kalau flu itu virusnya adalah influenza. Nah, virus corona itu berasal dari itu sebelumnya. Jadi virus COVID itu, ya nama virusnya COVID ya, nama virusnya COVID-19. Itu bukan virus alami yang tiba-tiba ada, tidak. Tapi itu adalah virus yang dibuat untuk memusnahkan manusia. Jadi, yaitu ada sudah kondisi alam. Ada masanya alam itu karena seperti di Indonesia penduduknya sudah terlalu banyak, penyusutan makhluk, mengurangilah istilahnya gitu. Jadi ada oknum-oknum tertentu yang mengembangkan virus itu, kemudian dilepas. Pertama kan dilepas di Cina. Di Cina banyak yang terjangkit, malah setelah dari Cina merambat ke seluruh dunia. Itu salah satu. Ngeri ya. Ngeri belajar biologi kalau otaknya kalian itu untuk kejahatan, ngeri. Tapi kalau belajar biologi tapi di otaknya kalian tujuan kalian untuk kebaikan, itu bagus. Kemudian memunculkan organisme strain jahat seperti rekayasa genetika. Sekarang kan banyak ada kucing sama anjing yang dikawinkan, ada. Berhasil atau tidak? Berhasil, pernah ada. Itu kemudian mengganggu keseimbangan lingkungan, pelanggaran hukum dan nilai-nilai manusia, macam-macam ya. Jadi kalau kalau mengganggu keseimbangan lingkungan itu, misal contohnya di ekosistem sawah ya. Di sawah itu pasti ada tikus, ada ular. Itu minimal ada tikus, ada ular. Tikus itu kan adalah hama, ya kan? Karena tikus itu memakan padi. Tapi di sana juga ada ular. Ular itu akan memakan tikus, ya kan? Biar tikusnya itu berkurang. Tapi kadang kan kalau kalian terlalu bersemangat karena ada ular, kita bunuh ularnya, keliru.
Kalau kalian membunuh ular di situ, nanti tikusnya tambah banyak karena tidak ada yang menjadi predator, tidak ada yang makan. Itulah mengganggu keseimbangan lingkungan. Contoh simpelnya seperti itu, tapi kalau kita belajar lebih mendalam banyak nanti. Kemudian pelanggaran hukum dan nilai-nilai manusia ini ada. Misalnya ada seorang ibu yang hamil dengan teknik bayi tabung yang spermanya berasal dari bank sperma. Nah, kalau di Indonesia mungkin masih belum. Di Indonesia itu bayi tabung spermanya ya dari suaminya. Ada yang berhasil di sini juga ada kan yang bayi tabung di Telaga Biru kalau nggak salah, itu ada yang berhasil menggunakan bayi tabung dan itu pure memang sperma suaminya. Tapi kalau di luar negeri yang menganut ilmu kehidupan bebas ya kan, kalau di luar negeri menikah tidak menikah ya sama saja kan, pengen punya anak tapi nggak mau menikah, ada di sana bank sperma. Kalau di Indonesia bank sperma itu hanya sapi. Nah, kan ada kalau kalian jual sperma sapi gitu kan, jual anakan sapi, itu bank sperma sapi, tidak apa-apa. Kalau dalam ilmu hewan nggak apa-apa karena itu digunakan untuk juga kebutuhan manusia. Tidak ada hukumnya dalam agama ya kan. Tapi kalau dalam Islam, hamil di luar nikah aja itu kan sudah haram, apalagi ini pakai spermanya orang lain tidak boleh. Ada fatwanya. Kalau saya menyampaikan fatwanya saya tidak berhak karena satu, saya tidak tahu hadisnya secara yang benar, terus di Al-Quran juga seperti apa. Saya masih belum belajar Al-Quran terlalu mendalam, ilmu saya masih cetek kalau ilmu agama. Jadi ada fatwanya, silakan kalian cari taunya ke ustadz ya itu. Jadi tidak boleh ya contohnya itu bayi tabung, seorang ibu pengen punya anak tapi nggak pakai spermanya suami, pakai sperma yang ada di bank sperma. Di luar negeri banyak seperti itu. Di luar negeri kan kebanyakan orang-orang itu ateis ya, mereka tidak beragama, mereka tidak percaya agama, jadi ya menurut mereka sah-sah saja melakukan seperti itu. Tapi kalau orang yang beragama kan tidak boleh. Tidak hanya di Islam, agama-agama yang lain pun juga melarang, mengharamkan itu ya. Nah itu ya. Nah kemudian tadi sudah dampak perkembangan biologi. Setelah itu objek permasalahan biologi, metode ilmiah, metode ilmiahnya. Nah metode ilmiah itu silakan kalian buka ya di LKS, dilihat di sana ada pengertiannya. Metode ilmiah itu adalah langkah-langkah dalam melakukan percobaan atau penelitian. Nih, yang pertama langkah-langkahnya, yang pertama merumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah itu artinya kalian mencari kasus. Contoh tadi ingin mengetahui varietas buah mangga, itu adalah kasusnya. Tuh, menentukan masalah. Kemudian menyusun kerangka berpikir. Menyusun kerangka berpikir itu adalah hal-hal yang mau kalian lakukan. Oh, ini kalau saya melakukan penelitian tentang varietas pohon mangga, maka pertama saya akan mencari dulu jenis-jenis buah pohon mangga, jenis-jenis mangga itu ada apa saja. Setelah itu setelah mendapatkan itu, saya akan mengambil sampel-sampelnya atau beberapa buahnya, daunnya, batangnya dari masing-masing jenis mangga. Itulah maksudnya menyusun kerangka. Kemudian merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis adalah dugaan sementara. Maksudnya, oh ternyata pohon mangga menurut kemungkinan variasinya berbeda-beda itu karena kandungan asam yang ada di dalam buah. Nah, itu adalah hipotesis kalian, masih menduga-duga ya, masih belum diteliti. Kalau yang hipotesis itu masih dugaan sementara kalian. Nah, setelah kalian mendapatkan dugaan seperti itu, kalian sudah mendapatkan sampel-sampelnya, baru melakukan eksperimen, baru melakukan percobaan. Ditelitilah sama kalian. Diteliti semuanya. Setelah itu setelah kalian meneliti, kalian mendapatkan hasilnya. Nah, setelah itu baru mendapatkan hasilnya, berarti kalian simpulkan, oh iya berarti tadi dugaan saya benar gitu. Oh ternyata kalau misal salah, oh ternyata dugaan saya keliru, ternyata hasilnya seperti ini gitu ya. Itu adalah menarik kesimpulan. Dan
setelah menarik kesimpulan, kalian berkewajiban untuk mengklarifikasinya atau menyampaikan itu kepada khalayak umum. Itu kalau ini langkah-langkah ilmiahnya. Jadi kalian harus tulis. Jadi kalau melakukan penelitian tidak hanya diteliti saja sudah selesai, tapi harus dibukukan gitu. Itu adalah maksudnya langkah-langkah ilmiah. Mungkin selama ini kalian hanya sebatas suruh mengerjakan mungkin tugas mengerjakan makalah, ya kan, sama seperti makalah ini laporannya. Cuman kalau di makalah kan hanya isi bab 1, 2, 3. Bab 1 pendahulu latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan, kan gitu. Tapi kalau dalam laporan metode ilmiah, di situ kalian juga menyampaikan isinya hipotesis kalian, kemudian isinya langkah-langkah pekerjaan kalian gitu. Ya. Itu metode observasi. Jadi silakan kalian tambahkan ya di buku catatan. Kalau kalian bingung silakan kalian tambahkan di buku catatan. Ini saya sampaikan. Ketika menulis laporan percobaan, maka dalam laporan itu yang pertama bab 1 isinya pendahuluan, bab 1 kan pendahuluan, isinya latar belakang, kemudian rumusan masalah, hipotesis, tujuan. Itu bab 1. Jadi bab 1 latar belakang, 1.1 bab 1 pendahuluan, 1.1